semua halangan yang merintah, jadikanlah semangat baru kita dalam Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat desa, kita berjumpa kembali dengan Wangunsari Podcast tentunya ya. Masih di kanal YouTube kami, yaitu di Wangunsari Channel. Kali ini saya berada di Istana Presiden, salah satu objek wisata yang ada di Pelabuhan Ratu ya. Salah satu wisata unggulan tentunya, favorit para kaula muda. Yang alhamdulillah kali ini saya bertemu dengan anak didik saya ya, yang dulu pernah melakukan KKN di desa kami. Tanpa sengaja kami ketemu, dan akhirnya saya sendiri mendapatkan narasumber yang sangat luar biasa, perempuan yang cantik. Mudah-mudahan beliau cita-citanya dapat tercapai, apa yang diinginkan sesuai yang diutarakan ketika KKN di desa kami. Cak, sehat Cak? Alhamdulillah. Nah, namanya ya sehat. Ini namanya Alisa ya, Alisa Subandono boleh. Alisa Novianti. Alisa Novianti. Nah itu sahabat desa, kita wawancara setelah beliau melakukan KKN lepas dari desa Wangunsari. Apa yang didapatkan, pengalaman kita korek ya tentunya, dan masih single ya. Ya, masih single, jadi ada kesempatan bisa di kolom komentar tuh. Sahabat desa, saya coba mewawancarai Teh Alisa. Alisa gimana setelah Teh Alisa keluar atau melakukan KKN di desa Wangunsari, apa yang didapatkan? Ya. Sebelumnya Pak, saya itu kan baru KKN gitu ya, dan Ya. baru ke desa juga kan, baru ke desa. Betul, Nah, betul. menurut saya tuh desa desa Wangunsari itu Pak keren banget Pak. Terus warganya, terus kayak ruang lingkup desanya juga keren Pak. Terus dari pemerintahnya di desa gitu ya, juga keren Pak. Jadi orangnya juga orang-orang di desanya itu Pak ramah, terus kayak banyak ngasih kita pelajaran, kan saya nggak tahu. Jadi kita tahu dari orang-orang yang di desa itu Pak, kadesnya, sekdesnya, dan staf-staf yang lainnya. Nah gini nih, ada pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Teh Alisa nih. Ada kerennya itu di sisi mananya itu? Apakah Wangunsari punya keterbukaan atau apa yang didapatkan di sini yang tadinya tidak Teh Alisa dapatkan mungkin di bidang pemerintahan itu? Iya, kerennya dari pertama mungkin dari masyarakatnya welcome ya ke kita. Jadi kita pengen belajar, kayak misalkan kita di pertanian ya, kayak petani-petaninya gitu kan, kita pengen belajar, oh iya boleh nih gini-gini. Nanti kalau berhari-hari misalkan kalian pengen kesini lagi, udah kesini lagi aja gitu. Terus tetangga-tetangganya juga nih kalau ada apa-apa ke kita aja. Terus mungkin dari pemerintahannya, dari staff-staffnya juga, iya kalau misalkan ada data-data atau informasi yang pengen kalian tahu tentang desa ini, boleh ke kita aja gitu. Jadi kita terbuka buat kalian gitu. Jadi kita nggak dibiarin aja gitu. Nah itu sahabat desa, salah satu keunggulan daripada desa Wangunsari, bagaimana para peserta KKN ya, yang dari STISIP maupun dari Nusa Putra dan banyak lagi kampus-kampus yang lain yang datang menggali ilmu apa yang didapatkan di kampus, kemudian diimplementasikan di lapangan. Salah satunya di desa Wangunsari, tadi yang disampaikan oleh Teh Alisa, bahwa kita memiliki keterbukaan ya, bagaimana transparansi pengelolaan keuangan desa kita sampaikan di situ ya. Dan boleh rekan-rekan daripada mahasiswa itu menanyakan tentang keuangan desa itu sendiri, bahkan kita ajak audiensi sahabat desa. Nah Teh Alisa, setelah mendapatkan ilmu, pengalaman secara pengabdian di desa itu, dengan berbagai permasalahan tentunya ya di desa, apa yang didapatkan dari pengalaman tentang pelayanan publik, kemudian cara penyelesaian masalah, apa Teh Alisa di situ pernah mengikuti nggak tentang pengalaman cara menyelesaikan masalah, kemudian ruang daripada keterbukaan itu seperti apa? Apakah terpampang banner seperti apa, gimana itu? Iya. Jadi abis KKN itu kan ada matkul lagi tentang kebijakan publik. Nah aku kan KKN itu sama aku diimplementasiin ke kuliah ya KKN itu.
tentang kebijakan publik yang di desa aku gitu Pak. Iya, Kebetulan aku kayak pelayanannya juga kan, kataku di desa yang aku kayak itu pelayanannya juga bagus, terus keterbukaan juga kan. Terus apa namanya, banyak kegiatan-kegiatan yang emang kayak kemarin kan aku kebetulan kekayaan itu banyak kegiatan kayak apa sih, PKH apa? PKH, betul. Iya, kayak gitu kan, PKH gitu kan. Jadi mungkin di desa aku tuh kayak gercep banget gitu tentang masalah-masalah ke masyarakat gitu. Iya, jadi langsung tersampaikan Iya, ya aku udah berita itu. sampaikan langsung banyak kegiatan-kegiatan gitu. Terus kalau pas aku nanya ke temen juga kayak, Cak, kok di desa aku mah jarang-jarang yang ada kegiatan pemerintahan, karena kan aku diamnya pas kekayaan itu di desa ya, bagian pemerintahnya gitu. Jadi teman-teman aku, kok jarang banget di desa aku kayak kegiatan-kegiatan yang Isya ikutin gitu ya, karena mungkin belum tersampaikan mungkin ya. Tapi kalau di desa itu tuh gercep gitu. Iya, nah itu salah satunya sahabat desa, bagaimana kita melakukan transparansi realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa terhadap mahasiswa. Kita berikan data sepenuhnya ya, apa yang dipinta oleh rekan-rekan mahasiswa atau adik-adik mahasiswa di sana, mendapatkan ilmu tentang pengelolaan perencanaan pembangunan desa. Bagaimana keterwakilan perempuan di situ seperti Teh Alisa, kemudian dilibatkanlah di dalam musyawarah-musyawarah ya. Tentunya bagaimana kita menggali, menampung aspirasi, keinginan daripada pihak-pihak yang mungkin ada keterlibatan di desa seperti kaum perempuan, kemudian kaum difabel, kita tampung di situ. Nah, apa kebutuhan mereka? Nah, bagaimana nih tentang kesehatan, tentang stunting yang ditemukan di Desa Wangunsari seperti apa itu? Stunting, waktu masalah stunting sih aku mah nggak begitu tahu ininya ya, soalnya bukan bidangnya, bukan bidang kesehatan, karena aku bidang pemerintahan. Cuman mungkin dari teman-teman aku nggak begitu banyak yang stunting sih Pak. Jadi mungkin mereka masih ada tahu tentang kesehatan yang emang harus bumil tuh kayak gimana gitu kan. Emang bidannya juga Pak katanya welcome, terus kayak ngasih bener-bener informasi ke yang nggak tahu tuh, yang misalkan masyarakat yang nggak tahu itu bener-bener ini sih apa namanya, bagus sih gitu Pak ngasih taunya gitu bidan-bidannya. Nah itu sahabat desa, mudah-mudahan apa yang kita berikan kepada adik-adik mahasiswa dapat diimplementasikan di desanya masing-masing, karena masyarakat adalah bagian daripada kontrol sosial. Bagaimana mereka menanyakan tentang anggaran dana desa, kemudian anggaran yang bersumber dari APBN maupun dari APBD, bagaimana penyerapan output daripada anggaran yang sudah direalisasikan, kemudian kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan itu sesuai enggak dengan anggaran pendapatan belanja desa. Teh Ica, terima kasih atas wawancaranya, mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali, atau ada hal yang pasti ada yang disampaikan. Ya ada, jadi aku tuh mungkin di kampung aku tuh masyarakatnya kayak masing-masing ya, tapi pas aku KKN di Wangunsari itu masyarakatnya tuh Pak kayak apa ya, gotong royong kebersamaan Pak. Jadi aku tuh senang di situ tuh, jadi apa ya, bareng-bareng gitu Pak, kompak gitu pokoknya. Aku senang banget kalau di desa Wangunsari itu masyarakatnya kompak. Kalau ada acara kayak ya udah kita udunan bareng-bareng, kita hadapin bareng-bareng gitu. Aku yang suka dari desa Wangunsari itu. Nah kemudian apa yang didapatkan tentang pembelajaran daripada keuangan, cara pengelolaan keuangan desa? Mungkin itu sih transparansi yang akuntabel gitu mungkin Pak, tersampaikan mungkin ke masyarakatnya gitu. Jadi apa yang diharapkan oleh Teh Ica, mungkin harapan ke depan ada koreksi, mungkin ada masukan ke kami pemerintah Desa Wangunsari, atau Teh Ica akan mengimplementasikan ilmu yang didapatkan, pengalaman yang didapatkan dari Wangunsari. Mungkin pelayanannya harus mungkin lebih baik lagi ya. Mungkin udah baik, tapi mungkin harus ditingkatin lagi mungkin pelayanannya juga. Untuk web kita kan pembuatan surat menyurat durasi 5 menit, masyarakat bisa ngetik di HP, kemudian tinggal ngambil ke desa, itu sudah kita bangun website desanya itu. Jadi kita itu penyelenggaraan pemerintahan desa terutama di dalam pelayanan publik itu sebetulnya sudah maksimal. Cuman akan kami maksimalkan lagi tentunya Ica, sesuai apa yang diharapkan oleh Ica. Harapan Teh Ica mungkin perlu disampaikan, ada sedikit unek-unek atau gimana gitu. Enggak sih, mungkin semoga lebih baik lagi sih desa. Semoga lebih baik dari desa-desa yang lain gitu ya. Semoga mungkin makin kompak aja. Ada tertarik nggak? Ada tertarik nggak buat masuk ke desa itu? Tertarik. Karena mungkin aku tuh nyaman gitu. Kayak gak mau pulang, suka kayak aku selama 20 hari itu aku mau pulang ke desa itu. Karena mungkin nyaman juga, karena
ada dari pariwisata juga ada kan. Ya, ada desa itu. Desa sama aku gitu ke Curug. Ya, Terus nah Curug itu Cierang kan Curug kan belum buat dibuka buat umum. Iya. Jadi kita membantu masyarakat di situ buat dibukain jalannya. Nah, gini Cak, gitu. saya jawab ya, di anggaran pendapatan belanja desa yang sudah kita kemarin selesaikan ya untuk ke tahun anggaran 2024, salah satunya itu adalah kita membuka jalan yang ke Cierang itu. Iya. Nanti Ica ke sana bisa bawa mobil. Oh. Nah itu Ya, 2024. Nah kenapa yang namanya perencanaan itu kan harus matang. Karena perencanaannya sempurna, insya Allah hasilnya pun sempurna. Nah salah satunya di tahun 2024 kita akan bangun pelebaran jalan untuk masuk ke Curug Cierang, sehingga pendapatan asli desa bisa didapatkan di situ. Karena di situ kan kita tidak perlu lagi promosi untuk mempromosikan salah satu wisata, karena di situ kan aksesnya dari geser itu tinggal naik ke atas. Jadi wisatawan yang terkumpul di bawah ada tertarik ke Curug, kita tinggal ngarahin ke sana. Jadi pendapatan asli desanya insya Allah didapatkan Cak untuk 2025 nanti ya, setelah pembangunan itu. Dan termasuk kolam juga akan kita bangun, kolam rendam ada di situ di gesernya. Nah salah satu, jadi ada 2 titik di situ pembangunan, satu yang kolam rendam, yang keduanya pembangunan akses menuju Curug Cierang itu. Nah mudah-mudahan sahabat desa apa yang disampaikan oleh Teh Ica dapat bermanfaat, dan tentunya kami pemerintah desa akan terus memperbaiki diri bagaimana melayani masyarakat dalam pelayanan publik itu semakin maksimal. Sahabat desa, kita berjumpa kembali dengan podcast berikutnya. Mudah-mudahan channel kami menjadi besar dan dapat bermanfaat untuk masyarakat desa. Kita berjumpa kembali. Percayalah dan yakinkanlah hati, bersabar menanti kemenangan itu kan datang. Dan jika kegagalan masih menghambat langkahmu kawan, coba